Lalu teman-teman, jujur nih, kamu berpikir keras, sangat keras berpikir. Saya, aduh Tuhan, bagaimana saya harus menjawab? Termasuk Nabi juga berdosa. Ustadz itu mengatakan begitu. Jadi Ustadz bagaimana? Tidak bisa membawa ke surga. Beliau, engkau pun juga tidak, Rasulullah, kata sahabat Rasulullah. Aku pun juga tidak, kata Rasulullah. Di situ lagi saya tambah galau lagi, tambah kacau lagi saya. Di situ teman-teman, jadi umur saya yang 50 tahun itu saya kok seperti nggak tenang hidup saya. Saya mengingat video-video saya, maksudnya mengingat di dalam batin saya itu video kejahatan saya yang saya lakukan dan ibadah saya itu yang nggak memenuhi syarat begitu. Saya itu berpikir saya ini pastilah masuk neraka. Yang ada di otak saya pasti masuk neraka. Nah itu yang selalu menghantui saya pasti masuk neraka. Tetapi perbuatan buruk yang saya lakukan terus-menerus. Saya juga bingung harus bagaimana saya ini. Nah, itu yang tidak saya ceritakan kepada suami, kepada anak-anak, dan teman-teman pun saya tertutup untuk itu. Tertutup sekali. Dan sangat rahasia buat saya. Itu saya bergumul di dalam batin saya. Nah, disitulah teman-teman kuasa Tuhan datang di saat saya merasa tidak berdaya, dan saya di situ saya berpikir itu seperti menerawang. Saat saya nanti mati, itu secara iman saya yang lama, saat saya mati, nanti mati saya itu saya akan mati, saya akan didatangin malaikat pencabut nyawa. Itu sesi-sesi kami ya, yang kami imani dan kami lakukan, malaikat pencabut nyawa. Setelah itu lagi nanti kami dikubur itu didatangin malaikat mungkar nangkir, dan saya ditanya di situ bagaimana salatmu, mana buka. Itu pasti saya sejak kecil sudah takut akan pertanyaan itu, akan kemanakah, apakah saya bisa menghindar? Tidak bisa, itu suatu ketentuan waktu saya dulu ya. Nah, saya di situ bergumul untuk ketakutan sekali itu. Marah buka itu, bagaimana sholatmu, itu semua ustadz-ustadz mendengungkan itu. Pertama kali kamu nanti mati, pastilah akan ditanya malaikat, bagaimana sholatmu. Nah, di situ saya merasa dari sholat aja saya sudah sangat buruk sekali. Apalagi nanti kalau malaikat tanya saya, perbuatan-perbuatan saya lebih buruk lagi. Di situ saya, teman-teman, merasa nggak tenang jiwa begitu, kepahitan hidup saya, pahit, saya merasa pahit, nggak tahu sebenarnya tapi saya yang nggak tenang gitu teman-teman. Nah di situ teman-teman, apalagi saya berpikir nanti kalau saya akan menyeberang Shiratal Mustaqim itu yang titian rambut di belah 7, secara iman kami, rambut di belah 7, saya berpikir di situ, saya melamun, rambut di belah 7. Saya berpikir di situ untuk menggapai surga yang di seberang sana yang sekian jauh mungkin jaraknya. Apakah saya sanggup? Jelas saya tidak sanggup. Lalu saya merasa, aduh saya tidak mampu. Tapi bagaimana ya saya? Saya ingin bertobat, tapi saya pernah bertanya kepada Ustadz. Ustadz, saya bertanya dulu, Ustadz, apakah saya bertobat? Saya bertobat umpama ya Ustadz ya, saya bertobat. Terus apakah saya nanti bagaimana? Bagaimana nasib saya Ustadz? Nah Ustadz itu bilang, Ustadz itu mengatakan, kita ini semua berdosa, Bu. Termasuk Nabi juga berdosa. Ustadz itu mengatakan begitu. Jadi Ustadz bagaimana? Nah, Ustadz itu mungkin kurang lebihnya kalau saya bacakan hadis sedikit ya. Hadis Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5673. 5673 itu mengatakan, Bunda nggak sesuai dengan mungkin apa yang Bunda ingat ya, original teksnya itu. Bahwa sahabat Rasulullah Muhammad saya dulu ya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana untuk bisa masuk surga? Artinya kurang lebih seperti itu. Jadi Rasulullah bersabda katanya, amal ibadahmu, sholat, istilah amal ibadah ya, amal ibadah itu kan sholat dan sebagainya, apa yang saya lakukan itu, dan kebaikan apapun yang saya berikan dengan harta saya tidak bisa membawamu ke surga. Di situ saya terkejut. Tidak bisa membawa ke surga. Tetapi saya belum bisa menafsirkan, teman. Saya mendengar ayat itu, tapi secara tafsirnya saya sangat nggak mengerti. Cuman hanya berarti saya itu nggak bisa. Nah, saya pikir saya udah diancam begitu, dan
Rasul dan beliau, engkau pun juga tidak, Rasulullah, kata sahabat Rasulullah. Aku pun juga tidak, kata Rasul. Saya cuman mendengar itu cuman apa namanya, agama itu nggak bisa membawa ke surga. Kata suami saya begitu aja. Agama itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Saya cuma, agama tidak bisa menyelamatkan. Terus apa dong? Apa dong yang bisa menyelamatkan saya? Saya bilang. Apa yang bisa menyelamatkan saya? Hanya iman. Nah, ini masalahnya, saya bilang. Iman saya ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena secara saya Islam pun saya nggak bisa mempertanggungjawabkan iman saya. Saya merasa sendiri begitu. Saya nggak sombong rohani, teman-teman. Gitu. Saya nggak sombong rohani bahwa saya bisa ini itu, saya khotam ini, tidak. Saya merasa sangat kurang sekali. Itulah yang ada pada saya. Di situ, teman, di situ udah bertambah lagi kegalauan saya. Setelah suami saya mengatakan, ya cuma itu aja, bahwa agama itu tidak bisa menyelamatkan, hanya iman. Di situ lagi saya tambah galau lagi, tambah kacau lagi saya. Saya masih belum mendapatkan pencerahan lagi, cuman hanya sekadar itu. Terus suami saya bertanya, Mah, kata dia, kamu ngerti nggak? Jangan marah ya. Kita kan suami istri kan biasalah. Tapi kalau untuk yang lebih apa namanya debat itu tidak. Kamu ngerti nggak apa ayat-ayat yang kamu baca itu? Saya malu, teman-teman. Jujur nih. Kamu ngerti nggak? Itu kan bahasa Arab ya, kata dia. Iya, saya ini, nah di situ saya tuh berpikir keras, sangat keras berpikir. Saya, aduh Tuhan, bagaimana saya harus menjawab kalau seolah-olah itu ujian berat buat saya. Oh, ini saya dihakimin nih. Saya tertantang. Waduh, mau bilang iya, saya nggak ngerti bahasa Arab. Saya bilang saya ngertinya dikit-dikit aja. Saya bilang, apa yang kamu ngerti? Kata dia, wah ini dalam hati kecil saya, kurang ajar juga ini suami saya nih. Kok baru kali ini dia tanya saya ya. Tertantang juga. Oke lah, saya bilang. Ini saya bilang, kalau maghrib, usali, pardal maghribi, artinya pardal itu kan pardu, kata saya. Ini lebih juga, malu juga saya. Pardu itu wajib, kata saya. Arti harus. Gitu. Usali, pardal maghribi, itu maghrib, salah 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Oh gitu saja ya, kata dia. Haleluya, haleluya. Benar, saya malu juga, teman-teman, waktu itu. Ya oke lah, saya malu waktu itu. Jadi apalagi yang kamu bisa, apalagi yang kamu ngerti. Cuman artinya saya cuma niat itu aja yang saya tahu. Terus ayat yang kamu baca beberapa menit itu sedikit pun kamu tidak mengerti. Ya ngertilah, saya bilang. Saya sombong lagi itu sedikit. Ngertilah, saya bilang. Apa yang kamu ngerti? Umpama, saya bilang. Saya karena suami saya juga seorang Kristen. Kalau saya bilang Alpil, saya bilang. Alpil itu apa, kata dia? Itu ceritanya tentang di Mekah itu, saya bilang. Itu ada sedikit aja sih, saya nggak terlalu banyak bisa cerita. Itu kata Ustadz juga, itu kata Ustadz. Bukan saya sendiri yang tahu. Gitu. Kata Ustadz itu ada burung-burung pil yang melempari itulah tentara bergajah. Begitulah. Cuma itu. Tapi suami saya cuma senyum aja, oke lah. Tapi saya, teman-teman, walaupun suami saya nggak mendebat, tetapi saya malunya itu luar biasa. Malunya itu ke bawah-bawah. Sebenarnya kan biasa aja sih, tapi saya kok seperti terhantam begitu loh. Muka saya seperti tertampar luar biasa, tapi saya diam. Itu menjadi PR lagi buat saya. Waduh, beban saya itu kok berat sekali. Ini saya kok berbeban berat sekali. Tapi di situ sedikit banyaknya saya melihat postingan-postingan orang Kristen. Saya melihat dia, orang-orang Kristen itu memuji Tuhan mereka begitu rupa loh. Memuji Tuhan dia itu dengan Tuhan Yesus itu dahsyat. Saya terkaget, saya ternganga-nganga, terbelalak begitu. Nggak pernah saya tahu Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, segala macam puji-pujian yang mereka sanjung untuk Tuhan mereka itu. Saya ternganga, terbelalak. Ikuti terus. Saya ini jadi manusia muslim yang jujur, maksudnya bukan mengaku-ngaku jujur. Karena saya tidak tahu, jujur saya tidak tahu, bukan sok tahu. Saya kan belajar menimba ilmu begitu loh. Karena di iman saya yang lama saya sudah tahu kan begitu, tapi yang mereka posting-posting itu semua yang nggak saya dapatkan di dalam kitab saya. Perbuatan Tuhan, kok Tuhannya seperti manusia ya mereka mengatakan Tuhan Yesus baik. Itu kan kami nggak pernah bilang Tuhan, mohon maaf ya,
Kami nggak pernah bilang, Ustaz pun nggak pernah mengajarin saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukjizat luar biasa. Tidak pernah, teman-teman. Tidak pernah. Seolah-olah itu saya melihat Tuhan Yesus dahsyat. Kan manusia ya dahsyat itu kan. Seperti dia hidup seperti kita gitu loh. Saya seperti kebingungan lagi ini. Tapi itulah ya, nggak apa-apa. Dia dulu jadi PR dulu, semuanya numpuk nih. Setelah itu saya kenapa saya sakit kok senang sekali ada video-video tentang pergumulan hidup dan orang yang disitulah kesaksian juga saya pernah melihat di situ dari Muslim seperti saya, karena dia seperti saya, artinya backgroundnya seperti saya, jadi saya tuh terhanyut di situ, ikut menonton juga teman-teman, ikut menonton kesaksian ibu itu, tapi saya lupa ya, udah 2 tahun yang lalu. Saya ikut menangis begitu loh. Saya merasakan seperti saya gitu loh. Dia itu seperti saya. Dia bergumul hidup seperti saya juga. Oh, ini saya banget gitu. Sungguh ajaib dan sungguh luar biasa. Kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Tetapi beliau sendiri jangankan menjamin, beliau sendiri ketika ditanya tidak masuk dalam kerajaan sorga. Sementara kita diberitahu bahwa neraka itu adalah suatu hukuman mengerikan, hukuman yang sangat menyakitkan, satu hukuman yang sangat membuat kita menderita. Nah, sementara di satu sisi surga dikatakan indah, bahagia, sejahtera, ya, kita bersuka cita, tidak ada penderitaan lagi di sana. Sementara saya disuruh, di lain sisi saya disuruh untuk mengikuti beliau. Nah, ini yang membuat pesaksi ini merasa bingung, dan akhirnya dia sangat galau, malu. Ya, dia malu, saudara-saudara. Bagaimana bisa, atau mengapa saya harus dipaksa, atau bukan dipaksa ya, saya harus terpaksa mengikuti dia. Ya, kalau dipaksa dalam arti kata kan ya dipaksa bahwa kita harus mengikuti dia. Sementara dia sendiri jangankan menjamin, untuk masuk ke sorga pun tidak. Nah, akhirnya dia mulai berpikir, dan saudara-saudara, dengan tidak sengaja dia menemukan kebenaran. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran. Menuju kepada Bapa, sampai ke sorga harus melewati aku. Karena akulah yang menjadikan sorga. Aku tinggal di sorga. Aku yang berkuasa atas sorga." Wow, itu yang membuat dia terheran-heran, dia terharu, dan akhirnya dia menyatakan, "Aku ikut Yesus." Nah, bagaimana kisah yang luar biasa ini? Selamat saudara saksikan tayangan berikut ini. Haleluya. Selamat malam. Amin, puji Tuhan. Tuhan. Teman-teman semuanya yang menonton acara live ini, perkenalkan, nama saya Bunda Rosa. Asal Bunda dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Bunda itu suku Melayu, teman-teman ya. Suku Melayu, bukan orang di tempat Bunda itu Kalimantan Selatan itu ada suku-suku. Jadi Bunda bukan orang Dayak. Ada juga di daerah Bunda itu Dayak. Kalau Bunda sih Melayu. Jadi kalau Dayak biasanya, kalau Dayak itu mereka udah mayoritas Kristen gitu, teman-teman. Nah, kalau Bunda Muslim dulu ya. Jadi sekarang Bunda sudah ikut Tuhan Yesus. Bagaimana proses Bunda sampai, mengapa Bunda yang orang Melayu ini kok ikut Tuhan Yesus? Itu juga Bunda nggak sedikit pun berhayal ataupun Bunda apa ya, nggak ada sih terpikir gitu lah untuk menjadi seorang Kristen, nggak ada. Ya mengalir begitu aja. Jadi baik, jadi Bunda ceritakan latar belakang dulu ya, kehidupan Bunda, keluarga Bunda. Jadi Bunda itu tepatnya itu di Kalimantan Selatan itu, mungkin di televisi itu kan biasanya di RCTI itu ada orang yang pakai perahu, terus ada pasar terapung di situ. Biasanya RCTI, oke, dulu kan gitu ya, yang pakai perahu. Nah, itulah daerah Bunda. Jadi Bunda lebih dekat sekali dengan daerah orang yang pakai perahu itu. Jadi kebanyakan mereka itu fanatiknya luar biasa.
Jadi jangan harap mendengar kata-kata Yesus itu, wah, alergi mereka. Tapi kenapa Bunda tahu Yesus? Aduh Tuhan. Itulah tadi nanti akan Bunda ceritakan bagaimana perjalanan Bunda sampai Bunda mengenal Yesus. Bunda itu sebelumnya Bunda itu orang tua Bunda aslinya dari Kalimantan juga, mama bapak orang Kalimantan. Bunda bersuami untuk saat ini ya, suami Bunda itu sebelumnya Bunda juga pernah punya suami, tetapi Bunda dulu bercerai begitu teman-teman. Jadi suami Bunda yang sekarang ini, Bunda dulu beda iman. Nah, itu yang menjadi, apakah Bunda ikut ke suami Bunda mengikuti dia menyembah Tuhan Yesus? Tidak ujuk-ujuk begitu aja mentang-mentang suami Kristen lalu Bunda ujuk-ujuk ikut Tuhan Yesus, tidak. Suami Bunda itu Kristen, Bunda Muslim, Islam ya. Jadi begini teman-teman, kenapa dulunya waktu istilahnya pacaran begitu ya, waktu itu si Bunda sekarang bertua. Nah di situ kami menyadari kami berbeda iman. Lalu suami saya pernah suatu waktu itu mengajak saya, apakah kamu mau mengikuti ikut Kristen? Tentunya nggak mungkin lah saya mau begitu loh. Saya nggak mau, tapi tidak ada kami saling ribut. Oke lah, bagaimana ya? Bingung juga saya untuk menikah ini sepertinya susah banget gitu loh. Waktu itu saya menikah itu sekitar 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu udah lama ya. Nah, jadi di situ dulu kan KTP itu ya teman-temannya nggak seperti sekarang. Sekarang KTP seumur hidup ya. Jadi peristiwa 18 tahun lalu itu KTP itu kita itu boleh pakai KTP itu satu orang itu KTP-nya banyak gitu loh. Jadi mudah aja kalau mau ganti-ganti. Nah, jadi di situ disiasatin lah begitu loh teman-teman. Nggak tahu kita kan juga Bunda juga nggak ngerti juga, cuman dibantulah oleh orang yang lebih tahu begitu dari kalangan Bunda. Akhirnya diganti dia menjadi Muslim, sekaligus dia menjadi ya sebenarnya dia berat juga, tetapi perjalanannya ya memang harus begitu. Oke lah Bunda nggak berpanjang lebar kenapa harus caranya bagaimana. Bunda langsung kami menikah di kantor agama seperti biasa KUA, dan disitulah dia juga terkaget begitu. Kok sampai segitunya ya mengucapkan 2 kalimat syahadat waktu menikah itu. Nah jadi teman-teman yang mana teman-teman yang menonton di luar sana, yang menonton Bunda saat ini, Bunda punya pengalaman itu kebanyakan orang banyak nggak percaya. Jadi ini penting sekali. Bunda ingin berkesaksian murni. Bunda tidak mau nanti kita, tapi ya Bunda punya bukti bahwa Bunda itu benar-benar dari Muslim. Jadi banyak orang waktu pengalaman Bunda mengatakan pengkristenisasian katanya. Jadi mereka mengatakan muka Bunda ini muka Kristen begitu. Muka Kristen. Jadi Bunda ini diutus oleh orang begitu teman-teman. Nah itulah, itu KTP Bunda. Coba teman-teman saksikan, lihat benar-benar supaya tidak ada nanti saling di privat chat, saling itu pura-pura jadi dari Islam lalu pura-pura gitu lah. Ini kan agama Islam, tuh status lihat ya. Jadi Bunda memang benar-benar jadi nggak perlulah Bunda harus banyak baca ayat ya. Karena kebanyakan begitu disuruh baca ayat ini itu. Bunda nggak penting membahas soal mohon maaf, Bunda nggak terlalu penting membahas soal teman-teman di sana. Benar nggak artinya orang ini mungkin nggak bisa ini, tapi lebih cukupnya Bunda tampilkan KTP itu saja. Tapi itu ada beberapa bagian yang diedit, ya dimaklumin lah ya. Itu mungkin lokasi Bunda. Nah setelah itu teman-teman, di kalangan kami itu nggak ada gereja, semua masjid, pesantren. Ya. Jadi saya itu menikah dengan suami saya itu, jadi saya tetap menjalankan kehidupan saya sebagai seorang muslimah. Tapi apakah suami saya itu ikut sholat juga seperti saya? Saya tidak memaksakan dia untuk ikut sholat. Tidak ada memaksakan dia ikut sholat, tetapi dia melihat saya sholat, saya hanya memberi contoh. Artinya dia melihat itu contoh buat tujuan saya ya waktu itu. Bahkan saya ingin berpikir ini, pikiran saya sewaktu dahulu ingin mengislamkan benar-benar nih orang. Niat saya begitu teman-teman. Bahkan ini ya mungkin
apa ya, ini murni karena bukan Bunda apa, ini kejadian yang benar-benar terjadi. Bunda sempat waktu itu membawa apa namanya, kalau saya sih kalau sudah rasanya tuh mentok, sudah mendoakan suami saya itu untuk bisa ikut sholat, untuk bisa ikut puasa dan mengikuti apa yang kami jalani, itu sepertinya mendapat kesusahan, sangat sulit teman-teman. Nah di situ saya sempat ya mungkin bahasa kata tuh saya suka main dukun-dukun juga ya teman-teman, main dukun-dukun. Artinya saya sudah nggak sanggup lagi lah di situ dengan doa-doa yang saya panjatkan itu suami saya agar dia bertekuk lutut menyembah Allah yang saya sembah, itu tidak akan berhasil teman-teman. Doa saya itu nggak mempan begitu. Jadi saya udah dukunin kemana, ke dukun, ke ulama-ulama, tapi semuanya itu gagal total. Jadi sepertinya berjalan di tempat, saya juga dengan iman saya ya begitu-begitu saja. Saya itu bukan seorang yang apa istilahnya di Islam saya itu yang terlalu taat sekali, tidak. Saya hanya muslim yang istilahnya dibilang, kalau muslim KTP juga tidak ya. Saya itu muslim, saya itu nggak terlalu seperti Pak Aceh, beda. Pak Aceh itu kan ulama, dia memang ustadz gitu ya, memang ustadz, di seksi dia memang ahli di dalam hadis dan Quran. Tapi kalau Bunda ini waktu di Islam itu hanya hafal begitu loh, hanya hafalan saja. Hafalan umpamanya contoh ya, jadi supaya teman-teman di sana mengerti seperti apa sih esensi Bunda itu sebagai muslim begitu. Jadi supaya teman-teman benar-benar tahu begitu. Jadi Bunda tuh hanya menghafal ayat, tahu ayat sholat yang dihafal sejak kecil begitu teman. Sejak kecil, misalnya bacaan sholat ini nanti pakai ayat ini. Ya, jadi hanya hafalan selain Al-Fatihah yang wajib, ada doa-doa sunat yang kami hafal sejak kecil. Di situ saya nggak mengerti sama sekali artinya teman. Jujur, saya nggak mengerti. Paling yang saya mengerti ihdinas siratal mustaqim aja yang saya tahu bahwa itu adalah jalan yang lurus. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Cuma itu. Di situ teman-teman. Jadi sejauh itu si Bunda merasa biasa-biasa saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, teman-teman. Seiring berjalannya waktu. Karena pekerjaan Bunda itu, Bunda tadi belum menyebutkan pekerjaan Bunda ya. Bunda itu pekerjaannya meracik obat, teman-teman. Meracik obat herbal. Sewaktu masih muslim ya, meracik obat herbal. Dan sebelum awalnya lagi Bunda itu seorang salon kecantikan, meracik obat herbal juga. Jadi kalau Bunda ceritakan kehidupan Bunda dulu sebagai seorang muslim ya, jadi Bunda itu dengan pekerjaan, dengan ibadah Bunda bagaimana sudah Bunda ceritakan. Kalau dengan pekerjaan Bunda itu bagaimana, dulu saya itu ini saya boleh jujur teman-teman ya, boleh jujur sekali. Kenapa? Jadi saya merasa dengan dosa-dosa yang saya alami itu, apa dosa apa? Dulu saya menganggap dosa itu hanyalah dosa umpamanya mencuri, itu yang ekstrim aja saya anggap dosa. Sementara kalau berdosa kecil-kecilan itu nggak dosa gitu loh. Biasa aja lah, dosa kecil aja deh itu. Nah, ataupun Bunda mungkin berbangga diri, sombong, itu nggak dosa. Karena Bunda nggak diajarin untuk dosa, cuma hanya tahu dosa kecil, dosa berat, dosa tingkat tinggi gitu loh. Jadi Bunda itu begini teman-temannya, yang namanya hidup manusia itu ya, kalau namanya itu waktu itu Bunda itu istilah kata memang menyembah Tuhan ceritanya ya. Ini yang Bunda alami gitu loh. Secara syariat ya, artinya menyembah Tuhan, tapi Bunda sendiri jujur. Sosok yang Bunda sembah itu ya cuma tradisi aja gitu. Tuhan itu seperti apa Bunda tidak tahu, jujur sejak kecil teman-teman. Cuma ya itu tuh ya mohon maaf ya kalau Bunda ini murni dari Bunda nggak menyebutkan orang lain seperti begitu, memang Bunda murni begitu. Jadi Bunda nggak merasakan hadiratnya itu loh teman-teman. Cuma kalau nggak sholat takut, nggak sholat takut, atau merasa berdosa begitu loh, asal merasa berdosa karena waktu di ajaran kami kalau nggak sholat, itu ajaran hadis ya, yang mengatakan kalau nggak sholat, satu kali nggak sholat, itu dihukum, dicambuk nanti kalau mati itu 30.000 tahun. Satu kali aja nggak sholat. Sementara, saya itu jelas, sudah kalau di dalam itu, saya memang udah paling jatuh lah, istilahnya paling kalau di dalam nilai itu, mungkin nilai saya itu kalau dihitung nilai, mungkin di bawah 5, teman-teman. Buruk sekali. Artinya,
keimanan bunda di situ, bunda mengakui memang bunda paling jelek lah nilainya itu. Jadi bunda ngaku aja, bunda nggak merasa aku hebat ya di dalam iman bunda yang lama ya, ala kadarnya. Jadi muslim bunda ini orang pinggiran teman-teman, bukan orang kaya, bukan orang berasal dari jadi bunda itu tergolong orang yang paling ya artinya ujung berung begitulah intinya begitu teman-teman. Jadi di situ teman-teman ya, di keimanan bunda itu sepertinya apa ya Bu? Di situ kenapa bunda jadi terkaget? Nah, nanti bunda runut ya. Jadi teman-teman biar tahu bunda dulu di Islam bunda seperti pekerjaan bunda. Jadi pekerjaan bunda itu bunda kadang-kadang menghalalkan segala cara karena terkait dengan bunda peracik obat itu. Kenapa? Bunda itu banyak sekali melakukan yang menurut bunda itu dosa. Karena bunda mengakui dosa paling berat itu ya bunda itu jujur nih ya, bunda itu suka meracik karena itulah tuntutan saya seorang peracik obat herbal ya teman-temannya, bukan obat-obat kimia itu. Bunda itu meracik sering untuk orang abortus. Nah itulah yang paling bunda merasa tertekan sekali. Orang yang ingin menggugurkan ya bahasa kata memang begitu. Jadi orang itu udah tahu bunda ini, bahkan itu nilai rupiahnya loh besar loh teman-teman. Pada suami bunda menegur juga. Tapi kan suami bunda itu nggak mengawasin bunda setiap saat. Bunda duduk di meja meracik obat, itu dia juga nggak tahu, saya juga diam kan. Saya diam, nggak, apakah yang kamu racik itu paling ya itu kan pekerjaan saya. Jadi yang saya tapi nggak selalu juga bunda meracik itu teman-teman. Ya kebetulan kalau ada pasien yang menginginkan itu bunda kerjakan. Tapi itu uangnya besar loh teman-teman. Uangnya besar. Jadi kadang-kadang di dalam hati bunda, sanubari bunda mengatakan, kok kamu begitu? Kok kamu begitu? Saya bilang, saya melawan di dalam batin saya. Siapa lagi yang kasih saya uang? Ini kesempatan. Siapa yang peduli dengan saya kalau saya tidak punya apa-apa? Kalau saya tidak punya ini, itu, siapa yang bisa mencukupi hidup saya? Ini pekerjaan saya. Saya dulu seperti itu. Jadi teman-temannya, itu jadi bunda rasa udahlah itu sudah urusan saya deh, mau apa mau neraka itu udah saya sampai berani menantang begitu karena nggak ada, biarlah istilahnya penghukuman itu saya yang tanggung, biarlah keluarga saya yang menderita, nggak apa-apa deh, biar aja kalau memang itu nerakalah saya. Jadi saking dosa bunda itu menumpuk teman-temannya, di saat umur saya sekarang umur bunda itu udah 52 tahun. Sewaktu bunda itu mengalami istilahnya mengalami Tuhan begitu ya, di saat umur bunda itu sejak bunda umur 50 tahun itu bunda sudah merasa bunda udah tua, artinya udah tua begitu ya. Biasa manusia begitulah kalau di kalangan saya ini ya, mohon maaf, udah merasa umurnya udah pasti mati gitu. Nah di situ di saat bunda terpikir untuk pasti mati itu bunda merasa kok nggak tenang ya teman-teman. Bunda nggak tenang begitu. Mohon maaf ya, ada mungkin suara masuk ya, ada bunyi orang kerja di, mohon maaf, tapi nggak tahu, saya teruskan aja ya, gitu kan. Di situ teman-teman, jadi umur saya yang 50 tahun itu saya kok seperti nggak tenang hidup saya. Saya mengingat video-video saya, maksudnya mengingat di dalam batin saya itu video kejahatan saya yang saya lakukan, dan ibadah saya itu yang nggak memenuhi syarat begitu. Saya itu berpikir saya ini pastilah masuk neraka. Yang ada di otak saya pasti masuk neraka. Nah itu yang selalu menghantui saya pasti masuk neraka. Tetapi perbuatan buruk yang saya lakukan terus menerus. Saya juga bingung harus bagaimana saya ini. Nah, itu yang tidak saya ceritakan kepada suami, kepada anak-anak, dan teman-teman pun saya tertutup untuk itu. Tertutup sekali. Dan sangat rahasia buat saya. Itu saya bergumul di dalam batin saya. Nah, disitulah teman-teman kuasa Tuhan datang di saat saya merasa tidak berdaya, dan saya di situ saya berpikir itu seperti menerawang. Saat saya nanti mati, itu secara iman saya yang lama, saat saya mati, nanti mati saya itu saya akan didatangin malaikat pencabut nyawa. Itu sesi-sesi kami ya, yang kami imani dan kami lakukan, malaikat pencabut nyawa. Setelah itu lagi nanti kami dikubur itu didatangin malaikat mungkar nangkir, dan saya ditanya di situ bagaimana salatmu, mana buka,
Itu pasti saya sejak kecil sudah takut akan pertanyaan itu. Akan kemanakah? Apakah saya bisa menghindar? Tidak bisa. Itu suatu ketentuan waktu saya dulu ya. Nah, saya di situ bergumul untuk ketakutan sekali itu. Marabuka itu, bagaimana sholatmu, itu semua ustadz-ustadz mendengungkan itu. Pertama kali kamu nanti mati, pastilah akan ditanya malaikat, bagaimana sholatmu. Nah, di situ saya merasa dari sholat aja saya sudah sangat buruk sekali. Apalagi nanti kalau malaikat tanya saya, perbuatan-perbuatan saya lebih buruk lagi. Di situ saya, teman-teman, merasa nggak tenang jiwa begitu. Kepahitan hidup saya. Pahit, saya merasa pahit. Nggak tahu sebenarnya saya, tapi saya yang nggak tenang gitu, teman-teman. Nah, di situ, teman-teman, apalagi saya berpikir nanti kalau saya akan menyeberang Shiratal Mustaqim itu yang titian rambut di belah 7, secara iman kami, rambut di belah 7, saya berpikir di situ, saya melamun, rambut di belah 7. Saya bertiti di situ untuk menggapai surga yang di seberang sana yang sekian jauh mungkin jaraknya. Apakah saya sanggup? Jelas saya tidak sanggup. Lalu saya merasa, aduh, saya tidak mampu. Tapi bagaimana ya saya? Saya ingin bertobat, tapi saya pernah bertanya kepada Ustadz. Ustadz, saya bertanya dulu, Ustadz, apakah saya bertobat? Saya bertobat umpama ya Ustadz ya, saya bertobat. Terus apakah saya nanti bagaimana? Bagaimana nasib saya Ustadz? Nah, Ustadz itu bilang, Ustadz itu mengatakan, kita ini semua berdosa, Bu. Termasuk Nabi juga berdosa. Ustadz itu mengatakan begitu. Jadi Ustadz bagaimana? Nah, Ustadz itu mungkin kurang lebihnya kalau saya bacakan hadis sedikit ya. Hadis Hadis Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5673. 5673 itu mengatakan, Bunda nggak sesuai dengan mungkin apa yang Bunda ingat ya, original teksnya itu, bahwa sahabat Rasulullah Muhammad, saya dulu ya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana untuk bisa masuk surga? Artinya kurang lebih seperti itu. Jadi Rasulullah bersabda katanya, amal ibadahmu, sholat, hasilnya amal ibadah ya, amal ibadah itu kan sholat dan sebagainya, apa yang saya lakukan itu, dan kebaikan apapun yang saya berikan dengan harta atau harta saya tidak bisa membawamu ke surga. Di situ saya terkejut. Tidak bisa membawa ke surga. Tetapi saya belum bisa menafsirkan, teman. Saya mendengar ayat itu, tapi secara tafsirnya saya sangat nggak mengerti. Cuman hanya berarti saya itu nggak bisa. Nah, saya pikir saya udah diancam begitu dan dan beliau, engkau pun juga tidak, Rasulullah, kata sahabat Rasulullah. Aku pun juga tidak, kata Rasul. Saya cuman mendengar itu, cuman nggak ya udahlah waktu itu ya, cuman sepintas gitu aja lah, nggak terlalu meresapin, nggak terlalu harus menanyakan terlalu banyak panjang lebar. Jadi saya itu istilahnya berjalan di tempat, teman-teman, galau. Itulah ya, tidak merasakan damai hati saya, tidak merasakan damai, galau. Bagaimana kalau orang galau itu, kegelisahan, ketakutan selalu menghantui saya selama, ya dibilang kalau di waktu itu umur saya 50, selama setahun ya teman-teman ya. Di situ saya merasakan pergumulan hidup, peperangan saya itu dalam rohani saya itu luar biasa sekali. Di situ teman-teman, sampai suatu saat itu suami saya itu menonton penginjilannya Christian Prince, suami saya. Jadi waktu itu saya bersebelahan dengan suami saya nonton YouTube, sampingnya saya sholat gitu loh. Di sebelah YouTube-nya Christian Prince. Saya itu jujur teman-teman, untuk bisa mengerti bahasa Inggris gitu, kata suami saya, gini ikut nih, dengerin nih, kata dia gitu kan, setelah saya sholat gitu. Coba dengerin, saya masih pakai saja pakai mukena, saya tengok itu Christian, ini orang yang hebat luar biasa, kata dia. Bahwa katanya gini loh, agama itu nggak bisa membawa ke surga, kata suami saya begitu aja. Agama itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Saya cuma, agama tidak bisa menyelamatkan. Terus apa dong? Apa dong yang bisa menyelamatkan saya? Saya apa yang bisa menyelamatkan saya? Hanya iman. Nah, ini masalahnya, saya bilang. Iman saya ini nggak bisa dipertanggungjawabkan.
Karena secara saya Islam pun saya nggak bisa mempertanggungjawabkan iman saya. Saya merasa sendiri begitu. Saya nggak sombong rohani, teman-teman. Gitu. Saya nggak sombong rohani bahwa saya bisa ini itu, saya khotam ini, tidak. Saya merasa sangat kurang sekali. Itulah yang ada pada saya. Di situ teman, di situ udah bertambah lagi kegalauan saya. Setelah suami saya mengatakan, ya cuman itu aja, bahwa agama itu tidak bisa menyelamatkan, hanya iman. Di situ lagi saya tambah galau lagi, tambah kacau lagi saya. Saya masih belum mendapatkan pencerahan lagi, cuman hanya sekadar itu. Terus suami saya bertanya, "Mah," kata dia, "kamu ngerti nggak? Jangan marah ya. Kita kan suami istri kan biasalah. Tapi kalau untuk yang lebih debat itu tidak. Kamu ngerti nggak apa ayat-ayat yang kamu baca itu?" Saya malu teman-teman, jujur nih. Kamu ngerti nggak? Itu kan bahasa Arab ya, kata dia. Iya, saya ini di situ saya tuh berpikir keras, sangat keras berpikir. Saya, aduh Tuhan, bagaimana saya harus menjawab kalau seolah-olah itu ujian berat buat saya. Oh, ini saya dihakimin nih. Saya tertantang. Waduh, mau bilang iya, saya nggak ngerti bahasa Arab. Saya bilang saya ngertinya dikit-dikit aja. Saya bilang, apa yang kamu ngerti? Kata dia, wah ini dalam hati kecil saya, kurang ajar juga ini suami saya nih. Kok baru kali ini dia tanya saya ya. Tertantang juga. Oke lah saya bilang. Ini saya bilang, kalau maghrib, usalli, pardal maghribi. Artinya pardal itu kan fardu kata saya. Ini lucu juga, malu juga saya. Fardu itu wajib kata saya. Artinya harus gitu. Usalli pardal maghribi itu maghrib. Salah 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Oh gitu saja ya kata dia. Haleluya, haleluya. Benar saya malu juga teman-teman waktu itu. Ya oke lah, saya malu waktu itu. Jadi apalagi yang kamu bisa, apalagi yang kamu ngerti. Cuman artinya saya cuma niat itu aja yang saya tahu. Terus ayat yang kamu baca beberapa menit itu sedikit pun kamu tidak mengerti. Ya ngertilah saya bilang. Saya sombong lagi itu sedikit. Ngertilah saya bilang. Apa yang kamu ngerti? Umpama saya bilang. Saya karena suami saya juga seorang Kristen. Kalau saya bilang Alpil, saya bilang. Alpil itu apa, kata dia. Itu ceritanya tentang di Mekah itu, saya bilang. Itu ada sedikit aja sih, saya nggak terlalu banyak bisa cerita. Itu kata Ustadz juga, itu kata Ustadz. Bukan saya sendiri yang tahu. Gitu. Kata Ustadz itu ada burung-burung pil yang melempari itulah tentara bergajah. Begitulah. Cuma itu. Tapi suami saya cuma senyum aja, oke lah. Tapi saya teman-teman, walaupun suami saya nggak mendebat, tetapi saya malunya itu luar biasa. Malunya itu ke bawah-bawah. Sebenarnya kan biasa aja sih, tapi saya kok seperti terhantam begitu loh. Maka saya seperti tertampar luar biasa. Tapi saya diam. Itu menjadi PR lagi buat saya. Waduh, beban saya itu kok berat sekali. Ini saya kok berbeban berat sekali. Saya nggak bisa menjawabnya. Belum lagi yang ini. Seolah-olah saya ini seperti dihakimin secara tidak langsung ya. Di situ saya waktu itu belum punya HP seperti ini teman-teman. Jadi saya itu pernah dalam hati saya ingin sekali melihat itu juga kebetulan ya karena saya melihat suami saya buka Christian Print itu karena suami saya ada pulang di rumah gitu loh. Jadi saya bisa lihat, saya melihat juga ikut samping dia. Tapi dia bahasa Inggrisnya, selain dia bahasa Inggris, satu ya, jadi menjadi permasalahan buat saya, kesulitan saya untuk memahami. Padahal saya sebenarnya senang. Saya pengen tahu bagaimana sih, kok ini orang ini luar biasa. Jadi sebelum saya ke Muhammad Kaca dulu ya, jadi bukan saya enggak, jadi di awalnya dulu ini. Itu Christian Prince itu luar biasa, tetapi dia bahasa Inggris dan teksnya itu terlalu cepat. Belum lagi saya bisa masuk ke otak, itu teks yang baru datang lagi. Jadi saya pusing sendiri. Udahlah, saya nggak sanggup ini. Nggak bisa jebol saya. Loh, kata saya. Kok kamu kabur? Udah saya nggak sanggup, saya bilang. Daripada pusing-pusing mikirin ini lebih baik saya fokus cari duit. Itu saya memang, kedagingan saya memang apa ya teman-temannya. Udahlah, perlu banyak waktu. Susah sekali itu Quran, saya bilang. Susah sekali untuk dipahami. Saya nyerah aja deh. Mendingan saya ya sholat lah, sudahlah. Saya bilang cuma gitu aja lah, enteng begitu ya. Sholat lah. Saya lebih penting fokus untuk cari duit karena ini saya kayak udah lari ke sana. Saya kan suka lari-lari kalau soal itu ya suka ya gitulah, muter-muter begitu. Jadi
lebih fokus saya cari duit. Siapa yang bertanggung jawab cari duit ini? Santai-santai aja lihat-lihat YouTube, saya bilang. Cari duit, bisnis, cari duit, itu aja. Jadi saya nggak ada waktu deh untuk bisa tahu secara Quran atau Alkitab. Saya menyerah deh. Nah, itulah. Setelah itu, ternyata itu adalah sebuah doa. Ternyata itu adalah sebuah doa. Doanya apa? Saya nggak punya HP. Saya nggak bisa. Padahal hati saya ingin untuk tahu lebih banyak. Satu, saya udah bisa beli HP begitu. Puji Tuhan, HP ini sudah 2 tahun ada di sini yang bisa memantau saya di sini, sudah bisa dilihat teman-teman sampai saya bertobat. Ini HP-nya yang ini, ganti-ganti. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang. Dan kita akan berjumpa di part 2-nya. Dan ada part 3-nya. Supaya saudara lebih memahami dan mengerti doa saya sudah diberkati oleh Tuhan. Shalom, haleluya.